Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan, yang tadi kita lihat adalah bagaimana area perkebunan yang ada di desa saya. Nah, kita lihat bahwa di sana pohonnya besar-besar, pohon sawit, dan apabila ini semuanya areanya seperti itu. Dan kita bisa bayangkan bahwa di area yang sangat luas karena ini perusahaan, pastinya tempat ibadah bagi yang Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu ataupun Islam itu sangat minim sekali apabila berada di area perkebunan. Nah, makanya dari itu perlunya ketika ada hal-hal seperti ini, para petinggi perusahaan itu mempertimbangkan untuk membangun pondok-pondok yang sederhana untuk dipakai sebagai fasilitas ibadah, karena ini adalah salah satu bentuk dari memenuhi hak para pekerjanya. Nah, kenapa ini penting? Karena hal ini bisa memicu yang namanya konflik bagi pekerja yang Islam memandang petinggi yang non-muslim sebagai ini tidak adil, dan bagi yang Kristen memandang petinggi yang Islam itu juga tidak adil karena tidak adanya sarana untuk mereka ibadah. Oke. Oleh karena itu, mari kita ini analisis bagaimana sih penyebab dari minimnya area untuk ibadah di area perkebunan. Yang pertama itu adalah frustasi. Seseorang yang sudah dari kecil sampai dia melamar dan diterima kerja di suatu perusahaan, tentunya sebelum dia menjalani suatu pekerjaan, dialah sering menjalani yang namanya kegiatan beribadah. Oleh karena itu, ketika perusahaan tidak menyediakan ketika mereka di areal waktu istirahat, seperti waktu zuhur, tempat untuk beribadah, lama-kelamaan pekerja ini akan frustasi. Karena menurut Maslow, ibadah itu adalah salah satu kebutuhan yang harus kita penuhi, dan juga bagaimana kita jalannya spiritualitas kita. Nah, oleh karena itu, karena ini kebutuhan, kalau ini lama-kelamaan tidak terpenuhi, lama-lama kita bisa yang namanya frustasi. Oleh karena itu, perlu adanya sarana untuk kita beribadah di waktu-waktu kita berada di area. Yang kedua itu adalah kehilangan identitas komunitas. Nah, di dalam suatu perkebunan ataupun perusahaan yang cukup luas, pastinya di dalam itu adanya serikat buruh tani. Nah, serikat buruh tani ini selain untuk memperjuangkan keadilan bagi petani ataupun pekerja yang tidak dipenuhi haknya, dia sekaligus juga memenuhi perannya, yakni menjalankan ataupun memperingati ataupun sekedar mengingatkan dan juga menasihati untuk kita menjalani kegiatan beribadah, baik yang Islam diingatkan untuk sholat, baik yang Kristen untuk ke gereja, dan agama yang lain. Karena apa? Karena dari sinilah komunitas itu berjalan, karena di sini banyak komunikasi yang berjalan. Ketika hal ini tidak terpenuhi, maka komunitas hanya berfokus pada hak-hak yang tidak terpenuhi. Yang mana hak-hak tidak terpenuhi ini sangat jarang terjadi jika tidak berhubungan dengan uang. Nah, ketika tidak ada masalah dengan uang, maka hak-hak yang lain, para serikat ini beranggapan ini sesuatu yang normal, dan lama-kelamaan fungsi komunitas ini akan menjadi sirna dan tidak tahu apa fungsinya. Oke, yang selanjutnya adalah stres. Nah, stres inilah yang sangat ditakuti kebanyakan orang. Mungkin orang beranggapan stres itu hal yang lumrah atau normal, sering terjadi pada orang. Tapi kalau kelamaan stres ini bisa menumpuk ke tingkat depresi. Nah, sholat, kita anggapan dari Islam, itu adalah
tiang agama, yang mana sholat ini berfungsi untuk menstabilkan diri kita yang kita tadi kerja panas-panasan, capek, stres, marah, apalagi didikte sama para petinggi, itu kita pasti marah. Nah, pada saat waktu sholat itu tiba, disitulah waktu kita menenangkan diri ataupun menstabilkan, mereload diri kita lagi, perasaan. Nah, apabila sarana ini tidak ada di area perkebunan, maka kelamaan kita akan stres. Yang mana stres ini sangat bahaya. Ketika stres ini tidak adanya manajemen stres, ini bisa konflik. Mungkin karena dia lihat, wah, ini mandor saya, ini orang Kristen, jadi dia nggak tahu kalau ini tengah hari ini saya harus sholat zuhur, ataupun ini menjelang sore saya ini harus yang namanya sholat asar. Karena itu bisa konflik, pikirnya dia ini Islamophobia. Nah itu karena apa? Karena stres, dia nggak bisa lagi namanya berpikir jernih. Nah itulah alasan penyebab kenapa sarana ibadah baik dari Kristen, Islam dan lainnya ketika tidak terpenuhi bisa memicu konflik, karena adanya tekanan tadi dari lingkungan yang ada tekanan, dan kita tidak tahu tempat untuk menstabilkan emosi kita, sehingga yang namanya ujung-ujungnya karena kita sudah stres dan tanggung, tidak tahu mau ngapain lagi, yaitu kita memberontak, dan ini bisa menjadi konflik antar agama. Karena apa? Karena nanti yang dibahas di waktu-waktu sempit ini adalah hal-hal yang sensitif seperti agama. Nah, untuk itu sih, setiap masalah pasti ada solusinya. Apa sih masalah dari konflik yang terjadi, yang terjadi mungkin di area perkebunan, ataupun yang setidaknya belum terjadi dan bisa kita cegah? Yang pertama, tentu saja adanya komunikasi dari petinggi, baik itu mandor ataupun pemilik perusahaan ataupun manajer. Para petinggi ini perlu yang adanya komunikasi, dan komunikasi ini harus melibatkan para serikat, yang mana para serikat ini selain dia menjadi pekerja, baik itu buruh maupun yang lain, dia juga sebagai serikat yang otomatis dia lebih tahu kondisi di lapangan daripada para mandor dan manajemen atau para petinggi tadi. Sehingga adanya komunikasi dari pekerja, serikat dan juga para petinggi ini sangat berfungsi dan sangatlah baik untuk dimana bisa dikomunikasikan di mana cocoknya tempat sarana untuk ibadah yang sederhana, tidak mengganggu area perkebunan, dan bisa menjadi solusi yang baik. Solusi yang kedua tentu saja pembangunan tempat ibadah itu tadi. Nah, tempat ibadah tadi yang sudah dikomunikasikan dari petinggi ke serikat ke para petani itu, dan sudah didilkan di mana area sarana tempat ibadah yang akan dibangun. Nah, di situ akan dibangun yang mana nantinya diharapkan bisa, yang pertama bisa istirahat, bisa makan, dan bisa sholat di tempat tersebut. Yang ini sangat membantu untuk meredakan stres karena tingkat pekerjaan yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah tadi, kalau sudah komunikasi pembangunan kerja, pastinya sebelum itu komunitas dari para petani ini harus dibudayakan dong. Karena apa? Karena kalau tidak dibudayakan, fungsi mereka itu nanti akan keliru, yang mana mereka itu ada hanya untuk formalitas, bukan untuk membantu, sekedar untuk ketika ada permasalahan mereka bisa dikambing hitamkan. Begitu kalau sebuah komunitas buruh tani tidak dibudayakan, ya mereka hanya formalitas, nanti kalau ada masalah mereka yang ditagih solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya ya tadi adanya jam kerja yang fleksibel. Jam kerja fleksibel ini bukan berarti kita bisa milih masuk siang masuk pagi, enggak, tapi jam kerja fleksibelnya adalah para petinggi, para mandor dan para manajer itu tahu jam-jam mana saja yang diperlukan untuk para
pekerjanya untuk melaksanakan ibadah. Mungkin jam 12 siang, oh ini para mandor harusnya ini jam istirahat sekaligus sholat zuhur. Jam setengah 4, nah ini jam untuk sholat asar. Nah, mandor, para petinggi itu harus mengerti dan tidak memberikan pekerjaan di jam-jam tersebut, dan membiarkan mereka untuk sholat dan juga membiasakan mereka untuk sholat, sehingga nantinya jelas mereka itu istirahat untuk sholat, makan, ataupun meredakan ini kelelahan yang tadi, bukan malah bolos kerja. Kalau cuma menyediakan waktu ini tanpa tujuan yang jelas, takutnya para pekerja menganggap ini adalah hari jam yang bebas, dan mereka mungkin lama kelamaan mereka akan bolos, dan ini akan menjadi masalah yang baru. Sehingga jam kerja fleksibel ini diatur dan juga ada tujuannya, sehingga tidak keliru ketika diterapkan. Terakhir, ya itu tadi, ketika sudah adanya pertimbangan-pertimbangan, para petinggi terlebih dahulu sudah diedukasi tentang namanya toleransi dari perbedaan agama, dan juga bagaimana mereka beragama dan jam-jam berapa saja mereka beragama, ataupun di hari apa saja mereka melakukan ibadah. Nah, para petinggi yang sudah teredukasi tentang toleransi beragama ini pastinya sudah mengerti dan juga sudah menyiapkan solusi-solusi apa saja yang digunakan, dan juga bagaimana mereka menerapkan, dan komunikasinya ke siapa saja pasti mereka sudah tahu. Dan juga solusi-solusi yang saya sebutkan tadi sudah jelas, itu nanti akan terbesit dan juga akan terpikirkan di para petinggi tadi. Nah, itu adalah tadi bagaimana konflik bisa terjadi dalam area perkebunan, dan juga faktor dan juga penyebabnya. Faktor penyebab dan juga solusinya. Nah, kalau kita ingin menghindar dan juga mencegah, mungkin saran saya bisa dipakai. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.